Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, sakit hati atas ucapan dan menjadi dendam pribadi membuat seseorang gelap mata menghabisi nyawa korbannya. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki sejumlah rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Atas ucapan dan menjadi dendam pribadi, seorang pria di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara menganiaya tetangganya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di depan rumahnya. Korban mendapat luka tusukan di bagian dada serta perut korban. Mengetahui korban dalam keadaan bersimbah darah dan kritis, pihak keluarga bersama warga sekitar pun langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Namun sayangnya, tak sampai 30 menit mendapat pertolongan medis usai dilarikan ke rumah sakit Sri Gunung Pamela Aik Nabara, nyawa korban tidak terselamatkan. Di mana ini sudah ada sebelumnya dendam pribadi yang sudah berkelanjutan selama ini. Namun permasalahan tidak selesai di antara mereka. Begitu di TKP, si pelaku langsung menusuk di bagian dada dan perut. Dan korban sudah sempat dibawa untuk pertolongan pertama di klinik Sri Pamela PTPN 3. Namun setelah setengah jam dilakukan pertolongan medis, tidak tertolong dan meninggal dunia. Panik dan menghindari amukan warga, pelaku langsung melarikan diri usai menikam korban menggunakan senjata tajam. Mendapat laporan dari warga atas kasus penikaman, polisi langsung mengejar pelaku. Tak membutuhkan waktu lama, polisi berhasil meringkus pelaku yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil keterangan, pelaku nekat melakukan aksinya karena dendam terhadap korban. Korban yang bekerja sebagai tukang sayur ini kerap mengolok pelaku karena pengangguran dan membuat pelaku sakit hati hingga membunuh korban. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni pakaian korban dan satu buah senjata tajam jenis belati yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Gegara sakit hati pada ucapan berujung pembunuhan juga terjadi di Jakarta Selatan. Pelaku pembunuhan yakni kakak beradik yang tega menghabisi nyawa pasangan suami istri di ruko kawasan Cipulir, Kebayoran Lama. Siapa sangka pelaku pembunuhan suami istri yang merupakan kakak beradik ini adalah rekan kerja korban. Kedua pelaku tega menghabisi korban karena sakit hati lantaran kerap diomeli korban saat bekerja. Ironisnya, korban wanita berusia 25 tahun ini sedang hamil 33 minggu atau 7,5 bulan. Janin di kandungan korban juga turut meninggal dunia usai pelaku membacok korban. Jadi yang menjadi motif dari kedua pelaku saat itu karena dia setiap hari merasa dimarahin, diomelin oleh korban dan dia tidak terima dengan perbuatan atau yang dilakukan oleh korban. Sehingga dia pada hari Minggu kemarin dia membeli sebilah pisau daging, kemudian disimpan di dekat tempat tidurnya dan sekitar jam 3.30 kemudian pelaku langsung mendekatin si korban dan melakukan pembacokan terhadap korban.
Selain Pak Sutri yang menjadi korban tewas, 2 korban selamat lainnya juga mengalami luka dan tengah dirawat di rumah sakit. Sementara, jasad pasangan suami istri korban pembunuhan berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Diketahui, ruko tersebut merupakan tempat penyalur tenaga kerja. Korban merupakan senior di tempat bekerja kedua pelaku. Kedua pelaku sudah ditangkap dan tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Kebayoran Lama. Pelaku terancam pasal pembunuhan berencana. Seorang guru sudah seharusnya menjadi cerminan baik bagi para murid, terlebih guru ngaji yang selalu mengajarkan kebaikan. Namun tidak dengan oknum guru ngaji satu ini. Ratusan warga Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli bersama para orang tua murid menggeruduk sebuah rumah tahfidz Quran Hasanatul Hufaz yang terletak di Jalan Platina 5 Medan Deli, Kota Medan. Masa meminta guru yang sekaligus pengelola tahfidz ini ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya yang masih di bawah umur. Beruntung petugas kepolisian dari sektor Medan Labuhan yang menerima informasi cepat datang ke lokasi kejadian dan langsung mengamankan terduga pelaku ke Mapolres Pelabuhan Belawan yang nyaris menjadi amukan massa. Terungkapnya kasus pelecehan seksual guru ngaji terhadap sejumlah muridnya ini berawal dari laporan salah satu murid kepada orang tua yang mengaku telah dilecehkan. Orang tua murid langsung mendatangi kepala lingkungan setempat. Ironisnya, laporan dugaan pelecehan seksual ternyata lebih dari 2 korban. Warga pun geram dan melakukan penggerudukan di rumah tahfidz tersebut dan meminta guru ngaji ditangkap. Mengetahui massa semakin banyak, polisi yang tiba ke lokasi langsung mengamankan pelaku. Pengakuan korban awalnya dipeluk, diajak foto, dipeluk, dicium pipinya, habis itu diraba, dipencet payudaranya, dipegang payudaranya. Dibilang korban kalau yang melapor ke saya yang pasti yang 2, tapi yang melapor yang melalui ada 5 gitu. Jadi semuanya ada 7, Pak? Iya. Itu anak muridnya semua tuh, Pak? Kalau yang 5 itu anak muridnya semua. Pelaku bernama Marwin Muku-Muku pun telah diamankan ke Mapolres Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Hanya di Medan, Sumatera Utara, oknum guru ngaji di Semarang, Jawa Tengah juga tega mencabuli 17 orang muridnya. Bahkan, perbuatan bejat itu telah dilakukannya sejak 3 tahun terakhir. Adalah Puji Raharjo yang berhasil ditangkap Polres Semarang karena melakukan aksi pencabulan terhadap 17 orang muridnya. Puji adalah seorang guru ngaji di lingkungan tempat tinggalnya. 17 orang korban Puji, yakni muridnya yang masih berusia di bawah 10 tahun. Puji ditangkap setelah salah satu orang tua korban mengadukan perbuatan kejinya kepada polisi. Pria berusia 50 tahun ini meraba-raba kelamin korban dengan alasan memberikan hukuman kepada para muridnya itu.
Sementara pelaku mengaku telah melakukan pencabulan terhadap muridnya sejak 2020 lalu. Korban yang kemudian mengadukan peristiwa ini kepada orang tuanya. Kemudian setelah dikonfirmasi dengan murid-murid yang lain, ternyata mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi sebatas hanya meraba-raba kemaluan, meraba-raba organ-organ intim tertentu korban, ya, menggunakan tangan. Sementara itu, pelaku mengaku telah melakukan pencabulan terhadap muridnya sejak tahun 2020 lalu. Terakhir, ia mencabuli muridnya pada akhir Oktober lalu. Hampir semua muridnya digituin dong kalau gitu? Ada semua, Pak. Hah? Ada semua. Muridmu tahun ini 10. Iya. Tahun 2022 ada berapa? Ya jelas. 8, berarti hanya satu yang tidak kan gitu ya kira-kira? Iya. Yang cowok, Pak? Ada cowoknya? Ada lagi ada perempuan yang campur, Pak. Ada lagi ada perempuan. Yang jadi korban hanya perempuan. Iya. Laki-laki tidak. Tidak ada. Belakangan diketahui tempat pengajian yang didirikan pelaku tidak memiliki izin. Atas perbuatannya, Puji Raharjo ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.